Bab 340. Membuatnya menghilang. Provokasi berulang Nahele Feng telah membuat Jerry yang marah. Tapi sudut mulut Jerry yang sedikit melengkung, menyipitkan mata ke arahnya dan berkata, "Karena kamu sangat suka makan, maka aku akan mewujudkannya." Entah kenapa, melihat penampilan Jerry yang, Nahele Feng tiba-tiba punya firasat buruk. Tetapi ketika dia berpikir ada Ken Founing sebagai pendukungnya, kekhawatirannya sirna. Para tamu di sekitar juga terkejut, sepertinya Hanai datang untuk bersenang-senang. Untuk sesaat, mata semua orang dipenuhi dengan antisipasi. "Nak, jangan bicara besar, tunggu sampai kamu membawa hadiah senilai lebih dari 10 juta. Nahele Feng berkata dengan bercanda. "Sesuai keinginanmu." Jerry yang tersenyum, lalu mengeluarkan kotak hadiah kecil yang dikemas dengan indah, dengan 3 karakter, kota Tianfu, tercetak di atasnya. Ketika Jerry yang mengeluarkan kotak hadiah, wajah Nahele Feng langsung memucat. Kota Tianfu terletak di ibu kota provinsi, dan merupakan toko perhiasan ternama. Konon ada beberapa barang koleksi berharga di dalamnya, dan banyak barang antik yang tak ternilai harganya. Barang yang ada di dalamnya bernilai jutaan. Ada juga banyak barang antik bernilai puluhan juta. "Vivi, selamat ulang tahun ini adalah hadiah dariku. Apakah kamu menyukainya?" Jerry yang berkata dengan lembut. Di matanya, Vivi Han seperti adik perempuan, dia tidak memiliki pikiran jahat di hatinya, dia membelikannya hadiah ulang tahun karena dia menganggapnya sebagai adik perempuan. "Wow, gelang giok yang sangat indah. Itu dari kota Tianfu. Dilihat dari warna gelang ini, itu seharusnya giok hijau nilainya mulai dari 5 juta. Jika kamu dapat membeli gelang hijau yang begitu bagus seharga 5 juta rem, aku akan mengambil sebanyak yang kamu mau. Gelang ini bernilai setidaknya puluhan juta. Aku melihat gelang ini di kota Tianfu sebelumnya, dan harganya 12,88 juta. Aku tidak membelinya karena terlalu mahal." "Apa, 12,88 juta? Kamu yakin?" Ketika Jerry yang mengeluarkan gelang itu, semua orang mengeluarkan seruan, dan para wanita itu bahkan lebih bersemangat. Seketika nilai gelang ini terungkap. Nahele Feng yang masih agak berharap, menjadi pucat ketika mendengar bahwa gelang itu bernilai lebih dari 10 juta yuan. Ekspresi Ken Founing juga sangat jelek, bukan berarti dia tidak mampu membeli gelang senilai lebih dari 10 juta rem. Tetapi dikirim oleh Jerry yang sudah cukup untuk menunjukkan bahwa hubungan antara dia dan Vivi Han tidak biasa. "Kakak yang terima kasih, aku sangat menyukainya." Wajah Han Vivi penuh kegembiraan, tiba-tiba tersipu, tampak malu-malu. "Kakak yang, bisakah kamu memakaikannya untukku?" Jerry yang tersenyum, dia secara alami tahu bahwa Vivi Han berakting, jadi dia tidak peduli, dia mengambil tangan kecil Vivi di depan umum dan membantunya memakai gelang itu. Sangat cantik. Gelang ini dibuat khusus untuk Nona Han. Dari kejauhan terlihat seperti lukisan pemandangan, sangat mempesona. Para wanita itu semua memandang pergelangan tangan Han Vivi dengan iri. Jika aku ingat dengan benar, seseorang baru saja mengatakan bahwa jika tuan yang dapat memberikan hadiah ulang tahun yang lebih baik, dia akan memakan botol anggurnya, bukan? Pada saat ini Gerdi Guan tiba-tiba berkata dengan sinis, menatap Nahele Feng, matanya penuh sarkasme. Setelah dia mengucapkan kata-kata ini, semua orang ingat bahwa ada pertunjukan yang lebih menarik. Sudah sebesar ini, aku belum pernah melihat pertunjukan memakan sebotol anggur. Hari ini aku akhirnya memiliki kesempatan. Haha, aku belum pernah melihatnya, aku hanya ingin tahu, bagaimana dia bisa makan sebotol anggur yang begitu tebal. Jika terlalu tebal, kamu bisa menghancurkannya dulu. Semua tamu itu memandang Nahele Feng dengan bercanda. Mereka yang hadir adalah keturunan dari keluarga kaya di berbagai kota, jadi tentu saja mereka tidak akan menganggap serius Nahele Feng. Jerry yang juga menyipitkan mata ke arah Nahele Feng, dan berkata, "Kamu bisa memulai penampilanmu." "Nak, jangan terlalu sombong. Apa menurutmu gelang palsu bisa membodohi kita?"
Nahele Feng mencibir dan berkata, jika kamu mampu membeli gelang senilai puluhan juta, bagaimana bisa penampilanmu buruk? Palsu. Mustahil. Warna gelangnya sangat cerah, bagaimana bisa palsu? Nahele Feng, kamu kalah. Makan botol anggurnya. Botol anggurnya terlalu besar, kenapa kamu tidak minum saja? Haha. Semua orang mencemooh satu demi satu, berteriak agar Nahele Feng memakan botol anggur. Orang-orang yang hadir semuanya kaya dan muda dari berbagai kota, dan mereka biasanya bersentuhan dengan banyak perhiasan, mereka masih bisa menilai. Gelang yang dikirim Jerry yang adalah asli. Nahele Feng, gelang ini adalah hadiah ulang tahun yang dibeli secara pribadi oleh Tuan Yang untuk Nyonya Han ketika dia pergi ke kota Tianfu kami. Aku, penanggung jawab, semuanya ada di sini. Kamu mengatakan itu palsu. Indra Chen juga berdiri, mencibir lagi dan lagi. Baru pada saat itulah semua orang sadar. Sekarang kota Tianfu telah dibeli oleh keluarga Chen, itu benar-benar sebanding dengan sumber keuangan. Keluarga Chen saat ini tidak jauh lebih lemah dari 3 keluarga besar di ibu kota provinsi. Wajah Nahele Feng jelek, dan dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berbicara sepatah kata pun. Dia hanya bisa meminta bantuan Ken Foning. Aku akui hadiah yang kamu berikan lebih mahal dari milikku, tapi terus kenapa? Cincin berlian cinta hati yang kuberikan dibeli dengan cinta yang tulus. Cintaku pada Vivi tak ternilai harganya. Ken Foning memandang Jerry Yang, dan berkata dengan ekspresi muram, apa yang kami katakan tadi adalah hadiah siapa yang lebih mahal, bukan hanya harganya. Jerry yang tersenyum dan tidak berkata apa-apa, saat ini dia tidak lagi ingin berdebat dengan para idiot ini. Kamu seharusnya beruntung, ini adalah adegan pesta ulang tahun Vivi, tidak baik melihat darah. Jerry yang tiba-tiba berkata, apa katamu? Kulit Ken Foning tiba-tiba berubah. Ken Foning, diam. Hari ini adalah pesta ulang tahunku, kamu tidak diterima di sini, keluar sekarang. Vivi akhirnya meraung dengan mata merah, lalu menunjuk Nahele Feng, dan memarahi, kamu, keluar juga. Jangan berpikir bahwa keluarga Feng didukung oleh keluarga Ning, dan jangan pikir keluarga Hanku tidak berani menyentuh kamu. Aku akan memberimu 30 detik untuk keluar dari jamuan ulang tahunku. Jika tidak aku tidak keberatan membiarkan keluarga Feng kehilangan seorang junior muda. Saat ini Vivi Han terlihat marah, dan kata-katanya sangat mendominasi. Nahele Feng sangat ketakutan sehingga seluruh tubuhnya gemetar, dia menyadari bahwa dia berada di keluarga Han, berperang melawan pria yang disukai Vivi Han. Bahkan jika keluarga Han membunuhnya, keluarga Feng tidak akan berani melakukan apapun. Han, Nona Han tenanglah. Aku akan keluar sekarang. Setelah Nahele Feng selesai berbicara, dia berbalik dan lari dari ruang perjamuan. Kamu, keluar dari sini juga. Vivi menunjukkan Foning lagi, mengertakkan gigi dan memarahi. Wajah Ken Foning menjadi sangat pucat, itu adalah pertama kalinya dia diusir di depan umum. Apalagi, ada begitu banyak anak kaya dari berbagai kota di sekitarnya, yang membuatnya merasa wajahnya panas membara, dia berharap bisa menemukan celah di tanah untuk menyelinap masuk. Oke, bagus, wah, aku ingat kamu. Ken Foning memandang Jerry yang dengan mengancam, lalu berbalik dan pergi. Jerry yang menyipitkan matanya, jika keluarga Ning ingin mencari kematian, dia tidak keberatan, membuat keluarga Ning menghilang. Kakak Yang, aku minta maaf. Vivi Han tiba-tiba berkata dengan nada meminta maaf. Yang lain tidak tahu apa arti permintaan maafnya, tetapi Jerry yang tahu betul bahwa itu karena dia menggunakan Jerry yang sebagai tameng untuk menyinggung Ken Foning. Jerry yang sedikit tersenyum dan menggelengkan kepalanya, jangan khawatir, keluarga Ning tidak bisa membuat gelombang. Melihat tatapan percaya diri Jerry Yang, Vivi tampak bingung, dan tiba-tiba berpikir dalam hati, jika kakak yang benar-benar pacarku, betapa hebatnya itu. Tapi begitu pikiran ini muncul, dia langsung memadamkannya, wajah kecilnya memerah. Kakak Yang adalah seorang pria yang sudah punya istri dan anak perempuan, bagaimana aku bisa memiliki pemikiran seperti itu?
Jerry yang tidak tahu apa yang dipikirkan Han Vivi. Susan yang berada di samping, merasa sedikit tidak nyaman saat melihat postur Vivi. Pada saat yang sama, di luar rumah keluarga Han. Begitu Ken Fawning keluar, dia melihat Nahele Feng yang sedang menunggunya. Tuan Muda Yu, kita semua tertipu oleh anak itu. Nahele Feng mengertakkan gigi dan berkata, "Apa maksudmu?" Ken Fawning mengerutkan kening. Nahele Feng dengan cepat berkata, "Baru saja, aku menemukan identitas anak itu. Namanya Jerry Yang, dan dia adalah menantu dari sebuah keluarga kecil di Jiangsu." "Apa?" Ken Fawning tampak terkejut. "Menantu." Istrinya adalah manajer umum grup Sanhe, dan dikatakan sebagai CEO tercantik di Jiangsu. Jika aku tidak salah, Gerdi Guan dan Indra Chen pasti berteman dengannya karena mereka ingin mendapatkan istrinya, agar dia mengendurkan kewaspadaannya. Nahele Feng menyeringai muram. Awalnya dia mengira Jerry yang adalah pemuda dari keluarga kaya, tetapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Ken Fawning tidak menunjukkan kegembiraan sedikit pun, tetapi mengerutkan kening dan berkata, "Ini tidak mungkin." Kemudian dia menelepon, "Coba lihat, siapa pria bernama Jerry yang ini?" Istrinya adalah manajer umum Jiangsu Group Sanhe. Ken Fawning bukan orang yang bodoh seperti Nahele Feng, dia secara otomatis tidak berpikir kalau Indra Chen dan Gerdi Guan berteman dengan Jerry yang karena istri Jerry Yang. Seketika telepon Ken Fawning berdering, setelah dia terhubung, ekspresi wajahnya berangsur-angsur rileks. "Tuan Muda Yu, apakah kamu menemukan sesuatu?" Setelah Ken Fawning menutup telepon, Nahele Feng bertanya dengan cepat. Sudut mulut Ken Fawning sedikit terangkat, dengan lengkungan yang kejam, sama seperti yang kamu periksa, ternyata dia hanyalah menantu dari sebuah keluarga kecil. Kalau begitu serahkan anak ini padaku untuk ditangani, dan aku pasti tidak akan mengecewakan Tuan Muda Yu. Nahele Feng menyeringai muram. "Oke." Ken Fawning tertawa terbahak-bahak, dan berkata dengan senyum sinis, "Jika kamu berani merebut seorang wanita dariku, biarkan dia menghilang dari dunia ini." "Ya, Tuan Muda Yu." Nahele Feng dengan cepat menjawab dengan ekspresi muram di wajahnya, "Jika kamu berani menyinggung Tuan Muda Yu, aku akan membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian, dan membiarkannya mati setelah menderita segala macam siksaan." Bersambung.